Hello friends, the things that we are going to talk in this video adalah intonation. Alright, intonasi seperti apa yang kita bahas kali ini adalah intonasi terkait dengan komunikasi di sebuah tempat pekerjaan. Tapi kira-kira apa yang menjadi masalah kita bisa lihat dari gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar yang menunjukkan terkait dengan kondisi di office A, and then for the second one there is the office B. You may see the facial expression. It's really different from A to B. Kalau kita melihat di bagian yang A, kayaknya kondisinya tidak begitu menyenangkan karena kita lihat saja orang yang memakai dasi itu memegang telepon. Itu contohnya aja, itu terlihat seperti marah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat di office B, itu rata-rata orangnya smiley gitu ya. Tapi kita coba lihat apa yang menjadi masalah. Ternyata permasalahannya di sini adalah intonasi. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan intonasi yang muncul di office A. Di office A ternyata intonasi yang digunakan itu cenderung flat atau malah justru falling. Oke, dari falling intonation di sini yang dimaksudkan adalah contoh, misalnya tidak menunjukkan interest ketika berkomunikasi. Sebagai contoh, ketika dalam gambar ini menunjukkan adanya sebuah pelayanan atau mungkin komunikasi yang sifatnya yang harusnya dibangun secara komunikatif atau mungkin friendly, justru tidak. Nah, bagaimana kondisinya? Ternyata sebagai contoh yang bagian A di sini kita punya hello di sana gitu ya. Hello dengan answering the phone call. Itu ternyata dijawabnya tidak hello, tidak begitu, tapi justru hello. 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 Itu falling intonation. Atau kalau kita melihat gambarnya, ini bisa jadi lebih parah dari itu. Bisa jadi hello. Hello. It could be like that. Okay? Itu kondisi yang sangat buruk terjadi. Oke, friends, kita masuk ke bagian yang kedua. Kita ada ibu-ibu yang mengenakan black jacket right there. Kayaknya semuanya black ya, karena ini monokrom. Nah, di sini kita bisa lihat Anne, katanya kita. Dia manggil seseorang, tapi tidak menunjukkan interestnya untuk memanggil orang tersebut. Makanya dia manggilnya Anne, katanya. Anne. Seperti itu. Atau bisa jadi lebih buruk misalnya dan falling intonation. Oke, seperti itu. Lalu yang ketiga kita punya can I help you? Padahal ekspresi ini ekspresi yang baik banget ya kan. Tapi sayangnya adalah intonasi yang digunakan tidak tepat karena intonasi yang digunakan cenderung falling intonation atau justru flat. Nah, kita bisa lihat di sini ada orang yang sambil menyender, melingkarkan tangannya seperti itu, menyedekapkan tangan seperti itu dengan berbicara can I help you, tapi dengan nada datar atau intonasi yang datar. Kita punya di sini can I help you, can I help you, can I help you, tanpa interest sama sekali, dan itu buruk teman-teman. Oke, lanjut kita punya yang keempat, ada excuse me di sini. Ada orang perempuan di sini yang mau lewat gitu. Terus di depan dia ada dua orang yang sedang berkomunikasi, mungkin seperti itu. Tiba-tiba orang itu nyerobot begitu saja dan bilang excuse me. Seperti itu. Bisa jadi flat seperti itu, atau mungkin justru lebih buruk dari itu. Oke, nah yang terakhir kita punya next please di sana. Next please di sini artinya ada Q di sana yang dia panggil orang selanjutnya. Dan tapi sayangnya intonasinya kembali yang digunakan adalah intonasi yang falling atau flat. Nah, di sini dia kalau saya ilustrasikan mungkin seperti ini. Next please.
Oke, dari kelima contoh tersebut, ini merupakan kondisi yang sangat buruk dilakukan. Artinya, intonasi itu mempengaruhi psikologi atau kondisi dari sebuah komunikasi atau sebuah konteks komunikasi. Nah, maka dari itu kita bisa lihat dan belajar dari sini bahwa falling intonation untuk menyatakan hal-hal yang sifatnya bantuan atau mungkin memanggil orang lain gitu ya, atau permisi, itu sangat buruk dilakukan kalau falling intonation digunakan. Oke, kita bandingkan sekarang dengan intonasi yang muncul di Office B. Ternyata sangat berbeda. Apa yang menjadi berbeda di sini? Nah, ternyata yang berbedanya di sini adalah sekarang bukan cuma masalah stresnya, tapi juga rising intonation yang digunakan. Ternyata pada akhir bagian itu perlu kita lihat bahwa intonasi yang digunakan harus naik. Oke. For example, di bagian yang pertama, orang yang mengangkat telepon di sana dia memberikan tekanan pada low-nya gitu ya, low diberikan stress, lalu turun sedikit, lalu naik lagi di akhir. Sebagai contoh seperti ini. Hello, 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 hello. Oke, nah itu merupakan salah satu bagian yang menunjukkan bahwa kalian ramah dalam menjawab sebuah phone call. Oke, sama halnya dengan bagian yang kedua. Di sini stressnya ada di syllable yang pertama, and. Jadi tidak seperti itu. Manggil orangnya tidak seperti itu. Tapi calling somebody by saying and seperti itu. Oke, nah lanjut ke bagian yang ketiga, kita punya can I help you? Can I help you di sini? Tadi ekspresinya sudah tepat banget dan itu bagus, tapi sayangnya kalau intonasinya falling itu malah jadi tetap buruk. Nah, makanya kita butuh intonasi yang rising intonation at the end of the sentence. Now we have to put the stress on the help. Nah, jadi bunyinya can I help you? Can I help you? Can I help you? Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke bagian yang keempat juga sama. Jadi bukan sesuatu yang harus kamu sampaikan di sini baik, tapi ternyata intonasinya buruk. Ya, itu menjadi buruk tetap. Nah, maka dari itu excuse me ini bagus, tapi sayangnya intonasi yang tadi di Office A itu buruk. Nah, sekarang kita punya intonasi dengan rising intonation dan tetap stressnya ada di Q's di sana, makanya jadi X-nya tidak terlalu. Kadang-kadang kalau misalnya kalian ingin membuat ini lebih singkat atau lebih simple, X-nya tidak perlu dibacakan, lebih boleh langsung dibacakan excuse me gitu ya. Excuse me, naik di belakang. Oke, excuse me. Jadi at the end of that short sentence itu naik. Oke, rising. Nah, lalu yang terakhir ada next please. Coba kita bandingkan dengan next please yang ada di bagian sebelumnya. Next please. Itu sama sekali tidak bagus. Tapi kalau di sini next please, next-nya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi next-nya dibuat lebih tinggi. Walaupun ini falling intonation, tapi next-nya dibuat lebih tinggi. Next please. Artinya kamu menunjukkan bahwa kamu semangat atau interest dalam melakukan atau mengucapkan hal tersebut. Demikian friends yang kita bisa bahas untuk bagian intonation di sini. Ternyata sangat berpengaruh terkait dengan psikologi atau mungkin terkait dengan interest dalam sebuah konteks of communication. Makanya rising intonation untuk sebuah pertanyaan seperti hello and can I help you? Excuse me, itu diperlukan. Lalu ada next please. Next dengan diberikan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan please, itu juga sangat dibutuhkan. That's all that I can share to you about intonation. See you, bye.